wabarakatuh. Halo, selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat ya? Edisi Kamis 13 April 2023, kebersamaan kita bersama program Dunia Kita Ramadan 102,5 Radio Madani FM. Kebersamaan kita selama 2 jam ke depan. Namun di sesi yang pertama ini kita bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Seperti biasa ya, setiap hari Kamis kita ada talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama Valeria, seorang narasumber yang ditugaskan untuk bersama-sama membersamai waktu siang kita. Ada Ustadz Salamun selaku staf dakwah dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, kayaknya tanpa berpanjang lebar langsung saja kita sapa narasumber Ustadz Salamun. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, puasa lancar, insya Allah harus dong. Karena tinggal menghitung hari Ustadz ya. Iya, semoga saja kita senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, besok bisa beridul fitri bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, insan muda madani dimanapun kamu berada, bagi kamu yang mau ikutan gabung nanti di sesi yang kedua untuk telekuisnya, dan yang mau bertanya-tanya seputar apa yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini, bisa saja gabungan di nomor 0353 8917888 atau di 088 989 606 555. Oke, tema kita untuk siang hari ini adalah zakat menyehatkan jiwa dan raga, gitu Ustaz ya. Jadi tinggal menghitung hari, kita sudah memasuki waktu-waktu umat muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Gitu. Jadi banyak sekali dari kita mungkin prepare ya, mulai sekarang sudah mulai membeli zakat gitu. Bahkan ada yang sudah menyalurkan zakatnya jauh-jauh di pertengahan Ramadan gitu Ustadz ya. Karena memang zakat itu kan waktu kita bisa melaksanakannya itu kan tidak menunggu akhir Ramadan, tapi semenjak bulan Ramadan tiba itu kita sudah boleh untuk menunaikan zakat. Oh gitu. Pantesan itu di pertengahan Ramadan itu sekolah-sekolah sudah mulai menghimbau untuk siswanya yang mau mengumpulkan zakat boleh gitu ya, langsung gitu. Jadi tidak ada ketentuan zakat itu harus dikeluarkan 1 hari sebelum hari raya. Iya betul. Tidak ada ya Ustaz ya. Jadi selama Ramadan sudah bisa gitu sudah ya. Bisa. Oke, nah berkaitan dengan tema kita nih Ustaz, zakat menyehatkan jiwa dan raga. Jadi penasaran nih, maksudnya seperti apa itu Ustaz? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi gini ya Mbak, terkait dengan zakat itu memang kan zakat itu yang jelas merupakan kewajiban kita, bahkan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 itu ya. Di bulan Ramadan ini ada di antara ibadah yang fenomenal itu adalah ibadah zakat ya. Alhamdulillah ramai semarak saudara-saudara muslim kita di bulan Ramadan ini untuk menunaikan kewajiban zakat. Secara umum memang zakat itu terbagi menjadi 2 ya. Ada zakat fitrah dan juga yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah mungkin sebagaimana lazimnya yang sudah kita pahami itu adalah zakat jiwa yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, besar kecil ataupun siapa saja pokoknya yang masih diberi kesempatan hidup di selama bulan Ramadan ini dan dilaksanakan pada bulan Ramadan itu zakat fitrah. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang harus dilaksanakan terkait dengan harta benda kita. Harta benda, harta apa ya, bisa dari sektor pertanian, peternakan, perniagaan dan lain sebagainya. Nah, itu zakat mal. Kedua-duanya hukumnya itu adalah wajib untuk ditunaikan. Nah, kemudian terkait
perintah zakat itu sendiri banyak ya, ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita, diantaranya tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Di sana Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum al-ayat. Jadi di sana kita diperintahkan untuk mengambil dalam hal ini memang ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang tidak secara langsung menyebut kata zakat, tetapi makna yang dimaksud adalah zakat. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 3 ini Allah mengatakan sodaqah, ya, khudh min amwalihim sodaqatan. Tetapi di sini adalah maksudnya zakat, zakat mal maksudnya ya. Ya, maksudnya adalah zakat mal. Nah, kalau perintah secara langsung diantaranya ada di dalam surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, dan masih banyak lagi kata-kata perintah zakat yang ada di ayat Al-Quran. Nah, terkait zakat mal itu memang ada istilah sedekah ya, kemudian ada istilah infak ya, kemudian ada istilah ya zakat itu sendiri ya, zakat, sedekah dan infak. Yang semuanya itu berkaitan dengan ya kesadaran kita untuk berbagi ya atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau di dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi Allah mengatakan, ambillah dari harta mereka sedekah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Jadi zakat itu untuk mensucikan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, wa sholli alaihim, dan kita diperintahkan untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah menunaikan zakatnya itu, inna sholataka sakanun lahum, karena doa dari kita itu bisa menjadikan jiwa dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, sebenarnya korelasi dengan apa ya, perintah kewajiban zakat ini terhadap kesehatan jiwa dan raga kita adalah terletak pada perasaan sakinah atau perasaan tentram, perasaan tenang yang ada di hati kita. Nah, karena memang ya kalau ternyata hampir katakanlah 95%-nya penyebab utama dari penyebab awal dari penyakit-penyakit yang menimpa pada diri manusia itu adalah karena ya berangkat dari kegelisahan, kekacauan ya, belum sucinya hati. Nah betul ya, secara umum bisa dikatakan seperti itu. Nah memang dengan tertunainya zakat, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa kita, ketentraman pada hati kita. Berangkat dari situ insya Allah keadaan jiwa dan raga kita otomatis juga akan menjadi semakin sehat. Dimana orang itu kalau gelisah, kalau jiwanya nggak tenang, kalau nggak tentram ya jangankan yang lain-lain ya, makan saja kadang-kadang juga menjadi malas ya, mau berolahraga juga menjadi malas, melakukan apa saja juga. Nah dari itu kan akhirnya akan berdampak terhadap apa ya, gangguan fisik kita, karena seperti itu Mbak ya, secara umum seperti itu Mbak ya. Oke. Jadi zakat itu bisa menyehatkan jiwa dan raga kita. Orang yang
orang Islam yang belum menunaikan zakatnya, bisa jadi kedepannya itu apa yang dia ambil langkah-langkahnya itu juga tidak, istilahnya kurang berkah gitu kali ya. Iya, jadi ada seorang ilmuwan Muslim, bahkan beliau menjadi pelopor berkembangnya ilmu psikologi Islam di Indonesia ini. Beliau adalah Profesor Zakiah Darajah. Ya, itu beliau punya pengalaman terkait dampak orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi ada beberapa pasien beliau yang mengeluhkan terkait dengan kegelisahan hati yang kemudian berdampak terhadap keadaan fisiknya, yang kemungkinan itu awalnya adalah karena tidak memperhatikan terkait kesucian harta bendanya, artinya kewajiban zakatnya yang tidak dipedulikan itu, yang tidak ditunaikan itu. Jadi memang secara umum seperti itu, Pak. Nah, kemudian memang dampak sosialnya itu banyak ya, karena zakat itu merupakan bentuk empati kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kemungkinan secara ekonomi status sosialnya itu berada di bawah kita. Mungkin kalau kita bertanya kira-kira manfaat zakat, sedekah, infak untuk orang yang menerima itu apa, itu akan mudah ya kita itu untuk menjelaskan. Orangnya akan menjadi senang ya, kebutuhannya akan menjadi terpenuhi ya, kemungkinan kebutuhan pokoknya sedikit tertolong dari zakat dan sedekah yang kita berikan kepadanya. Tapi kalau kita pertanyaannya kemudian kira-kira manfaat yang bisa dirasakan dari orang yang menunaikan zakat itu apa? Nah, jadi gini, Mbak, kesejukan, ketentraman, ya, damainya hati dan kebahagiaan itu kan memang tidak bisa dibahasakan, Mbak. Kita bisa menerangkan itu kan hanya asbab-asbab orang itu menjadi bahagia itu ada, tapi bahagia itu sendiri bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa, itu kan sesuatu yang abstrak. Nah, tetapi walaupun itu tidak bisa kita bahasakan, setiap kita bisa merasakan, hati kita bisa merasakan yang namanya bahagia. Hati kita juga bisa merasakan yang namanya susah, risau, gelisah. Walaupun kita untuk membahasakan gelisah itu kayak apa, namanya kan sulit ya, karena itu sesuatunya. Tapi itu real, kita bisa merasakan. Itu nah. Kemudian dari kita berzakat inilah Allah itu akan memberikan kedamaian, ketentraman di hati kita. Nah, dari kita melaksanakan perintah zakat itu. Nah. Kemudian untuk zakat fitrah ya, memang naik zakat fitrah insya Allah semuanya sudah paham, harus kita laksanakan selama Ramadan ini, sebelum batas akhirnya itu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau kita melaksanakan zakat sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itu hukumnya sodaqotun minas sodaqah, sodaqah biasa. Jadi faman adaha qabla sholah fahuwa zakatun makbulatun, waman adaha ba'da sholah fahuwa sodaqotun minas sodaqah. Yang melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat, maka itulah zakat yang diterima. Dan yang menunaikan zakat setelah sholat id, maka itu merupakan ya sodaqah minas sodaqah, sodaqah biasa. Dinilai sebagai sodaqah biasa. Dinilai sebagai sodaqah biasa. Oke.
Jadi tadi seperti disampaikan Ustadz Salamun bahwa zakat itu dibagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah bisa dikeluarkan selama bulan Ramadan. Nah, untuk zakat mal sendiri Ustadz, apakah ketika dikeluarkan di bulan Ramadan dia akan masuk sebagai zakat atau tetap sebagai mal gitu? Jadi gini ya Mbak, itu tadi kan zakat itu terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah, kemudian zakat jiwa raga ini ya, kemudian yang kedua adalah zakat mal, zakat yang terkait dengan harta benda kita. Nah, tidak ada ketentuan waktu khusus untuk menunaikan atau mengeluarkan zakat mal. Cuman memang kadang-kadang kita itu mengondisikan zakat mal itu kita keluarkan juga di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena memang di bulan Ramadan ini setiap pahala kebaikan dan amal ibadah yang kita laksanakan pahalanya kan dilipat gandakan. Betul. Nah, makanya biasanya ya para akhirnya saudara-saudara kita yang diberi, yang dianugerahi rezeki berlebih oleh Allah itu juga totalan untuk mengeluarkan zakat harta bendanya itu ya di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebenarnya di luar Ramadan pun itu sah saja, asalkan ya semuanya perhitungannya itu sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu Mbak ya. Oke. Nah, siapa saja sekarang Ustadz yang berhak untuk mengeluarkan zakat? Apakah ketika seorang bayi yang baru lahir di bulan Ramadan sudah harus disakatin nih si bayi gitu, atau memang ada ketentuan umur segini baru bisa boleh dikeluarkan zakatnya? Kalau yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, kalau zakat mal ya tentu mereka para ahlinya, orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah yang memang harta bendanya itu sudah sampai senisab. Nisab itu adalah ukuran minimal dari harta benda kita untuk diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Ada itu ukuran minimalnya ya. Itu istilahnya senisab. Dan sudah haul. Haul itu memang ketersimpanan kepemilikannya itu sudah genap sampai 1 tahun. Kemudian untuk zakat fitrah itu ya siapa saja umat Islam, baik itu bayi yang baru lahir itu pun berkewajiban untuk dizakati. Tetapi bagi orang yang meninggal dunia, bagi orang yang meninggal dunia sebelum sholat, sebelum selesainya puasa Ramadan ini, misalnya pada hari ini kita mempunyai keluarga yang meninggal, maka bagi yang meninggal itu tidak berkewajiban untuk dia. Tapi kalau yang lahir, selama lahir di bulan Ramadan ini, maka dia wajib dizakat. Hari ini lahir, nanti malam lahir, pokoknya sebelum besok itu kita laksanakan sholat id, maka itu harus dizakati. Tapi kalau kematian, maka yang mati sebelum itu tidak sudah gugur. Gitu. Tapi apabila dikasih zakat pun namanya zakat atau sedekah Ustaz? Untuk yang sudah meninggal. Secara kajian fikih ya sah-sah saja itu namanya sedekah. Tapi artinya beliau kan tidak ada kewajiban untuk berzakat. Mungkin ya, keluarga karena yang ditinggal gitu ngerasa ini ibu saya atau bapak saya merasa was-was atau gimana gitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi secara hukum fikihnya ya karena beliau kan sudah meninggal, jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan zakatnya itu. Atau gini Ustadz, mungkin jaga-jaga gitu ya, kita nggak tahu kematian itu kapan, jadi selama Ramadan sebelum habis kita keluarkan zakat gitu. Ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Oke. Nah sekarang siapa nih? Kalau tadi sudah kita bahas yang berhak mengeluarkan zakat. Sekarang yang berhak menerima zakat. Karena kadang-kadang nih Ustaz, kita salurkan zakat kita sendiri,
kadang-kadang nggak tahu gitu. Si A ternyata kita pikir kurang mampu, berhak lah dia menerima zakat, tapi dalam kenyataannya ternyata beliau ini orang mampu nih yang kita zakatin kayak gitu. Jadi gini Mbak, sistematikanya ya sebenarnya ya. Sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga amil zakat itu ya. Memang seyogyanya zakat itu akan lebih tertib, akan lebih mungkin tepat sasaran kalau kita serahkan kepada amil. Di samping kalau kita serahkan kepada amil itu kita menjaga niat kita, Mbak. Artinya gini, ya mestinya umpamanya gini ya, saya sama jenengan Mbak ya, saya sebagai orang yang berkewajiban untuk melaksanakan zakat. Tetapi kalau saya laksanakan sendiri, mestinya panjenengan itu berhak menerima, karena mungkin ada satu dan lain hal yang antara saya sama panjenengan itu tidak cocok, saya tidak suka sama panjenengan, ya walaupun jenengan berhak menerima, akhirnya saya kasihkan. Gitu. Tapi kalau kita lewatkan amil, kita lewatkan panitia, itu kan ya kita zakat itu mau diberikan kepada siapa kan kita ikhlas saja. Iya. Dan kita juga tidak ada tuh misalnya orang bayar zakat di panitia kemudian pesan ini zakat tak kasih jenengan, tapi tolong itu jangan dikasihkan sama orang itu. Tidak gitu juga. Iya. Nah, kemudian untuk apa ya, siapanya ya yang menerima zakat itu, kalau sejauh pemahaman kami itu memang antara zakat mal dan zakat fitrah itu ada katakanlah sedikit perbedaan. Jadi kalau zakat mal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dibagi untuk 8 asnaf, 8 golongan orang yang menerima zakat itu. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, 8 golongan itu. Fuqara ya, orang miskin, fakir miskin, kemudian amil, orang yang mengurusi atau panitianya itu, orang mu'alaf, yang untuk memperdekakan hamba sahaya, warghorimin, orang-orang yang berhutang dan tidak ada kesanggupan untuk melunasinya, atau bagaimana istilahnya ya orang yang ya seperti lah, ghorim itu hutang, tapi kalau sekarang hutang pajero bagaimana? Ya tentu tidak seperti itu ya pengertian. Kemudian orang-orang yang berjuang ya untuk menghidup-hidupkan agamanya Allah ya, wa fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan ya, orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan tambahan bekal dan lain-lain. Jadi 8 itu. Kemudian kalau zakat fitrah itu mengacu kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Zakat fitrah itu dalam hadisnya Rasulullah itu secara spesifik dikatakan oleh Rasulullah. Jadi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitri tuhratal lishaimi, yang fungsinya itu untuk mensucikan jiwa kita yang orang-orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Nah, dari hadis itu sehingga pemahaman kami terkait zakat fitrah itu, kalau zakat fitrah itu ya khusus kita berikan kepada fakir miskin dan jangan untuk ke hal-hal yang lain. Jadi seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang harus tepat sasaran gitu ya, jangan sampai zakat yang harusnya bisa mensucikan diri kita ternyata tidak tepat sasaran. Namun kadang-kadang saya pernah mendengar juga Ustadz ini, kalau ada keluarga kita nih yang kurang mampu banget gitu ya, daripada dikasihkan ke amil,
lebih utama ke keluarga dulu, kayak gitu gimana Ustaz? Memang kita bersedekah, berinfak, berzakat itu memang utamanya itu ke dzawil qurba dulu, ke keluarga terdekat saja. Ya kalau kita orang Jawa barangkali kalau kita berkelakarnya atau bahasa guyonnya itu lah ya wong dulure dhewe ora mangan kok ngingoni wong liya, cara kasarane gitu. Nah jadi kita utamakan ke dzawil qurba, ke kerabat yang dekat, betul itu Mbak. Nggak salah. Nggak salah. Ya. Oke. Kalau selama ini nih Ustaz, kita berzakat kan menggunakan beras nih, karena memang makanan pokok di Indonesia beras. Nah, apakah ada hal lain atau benda lain yang bisa kita katakan sebagai zakat, yang bisa kita jadikan sebagai zakat fitrah ini Ustaz? Mungkin kalau sebenarnya kan keluar gitu. Sebenarnya kan zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok ya, bahan makanan pokok. Kalau dulu di Arab itu ya kurma, gandum gitu ya. Di bahasanya juga menyebutkan seperti itu, kurma, gandum gitu. Nah kemudian apakah kalau kita di Indonesia kemudian kita harus berzakat dengan kurma, dengan gandum? Ya tidak, karena memang berbeda, ya? lebih kepada bahan makanan pokok ya. Kita kiaskan ke bahan makanan pokok. Iya. Jadi kalau kita di Indonesia ya tentu bahan makanan pokok kita adalah beras. Nah, kemudian karena uang itu kan ada juga saya pendapat lebih utamanya tetap berupa bahan makanan pokok ya. Walaupun kalau diganti dengan nilai uang kemudian itu menjadi tidak sah juga tidak. Karena uang itu kan ya sesuatu yang sifatnya fleksibel sekali untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi artinya nanti kalau memang orang yang kita beri zakat itu kemudian membutuhkan beras, kan dari uang itu pun juga bisa diwujudkan beras. Tapi memang ada pendapat itu yang mengatakan ya tetap lebih utamanya itu adalah berupa bahan makanan pokok. Gitu. Oke, jadi lebih utamanya bahan pokok, tetapi kalaupun mau dengan uang juga tidak mengapa. Dengan nilai yang sama. Ya gitu, betul, ya. tentu dengan nilai yang sama dengan bahan makanan pokok. Oke, Ustaz, kisaran besarnya zakat. Kalau dulu kan 2,5 gitu ya. Tapi sekarang kebanyakan sudah naik menjadi 3 kilo. Ini gimana nih Ustaz? Sebenarnya tidak ada kenaikan ya. Oh gitu ya? Yang perintahnya dalam hadis itu kan 1 sok. Jadi di Arab sana itu ada semacam takaran itu sok. Nah kalau orang Jawa, orang desa dulu entah Mbak tahu atau enggak istilah kobokan itu. Nah dulu orang nakar beras itu kalau tidak pakai timbangan pakai kobokan, itu orang kobokan gitu. Gitu. Atau kalau sok itu semacam panci, tapi orang panci gitu ya. Nah seiring dengan teknologi, kecanggihan teknologi sekarang, nah, ternyata 1 sok itu ditakar. Jadi ditakar 1 sok, ditimbang, oh itu ternyata kok mendekati 3 kilo ya. Jadi kalau 2,5 itu ternyata masih lebih, masih kurang gitu ya. Jadi walaupun tidak persis 3 kilo 1 sok itu, tapi mendekati 3 kilo ya. Kemudian untuk selamatnya daripada kita mamang kurang kan ya, lebih baik kita lebihin lah ya. Gitu ceritanya. Paham. Jadi lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Nanti nilainya esensinya malah tidak sama gitu ya Ustaz ya. Oke, Ustaz, kita akan break dulu untuk mendengarkan azan asar daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Bagi Anda yang menjalankannya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Oke, kembali lagi bersama Valeria di 102.5 Radio Madani FM di Lintas Jalan Tumpah 48 Bojonegoro edisi Kamis 13 April 2023. Bersama kita Ustadz Salamun selaku staf dakwah dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro yang membahas seputar tema zakat menyehatkan jiwa dan raga. Oke Ustadz, kita kembali lagi ya karena memang waktu kita tinggal beberapa saat lagi dan insya Allah tentang zakat tadi sudah dikupas tuntas ya, manfaatnya, siapa penerima. Nah tuntasnya ya belum ya. Gak cukup ya, 1 jam tuh gak cukup. Tapi lumayan lah ya, iya. Untuk dasarnya sudah dapat Ustadz ya. Jadi mungkin ada
kesempatan lain lagi nanti masih dibahas lagi tentang hal yang berhubungan dengan zakat. Oke, Ustaz, karena memang waktunya sudah cukup, sebagai closing statement ini Ustaz, yang mau disampaikan kepada insan muda Madani terkait zakat ini, silakan. Zakat, sedekah dan infak. Semoga dengan zakat, dengan sedekah dan infak itu kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Amin. Jasmani dan rohani ya. Karena memang kalau kita esensinya kan berbagi Mbak ya. Betul. Itu berbagi. Kita mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap saudara-saudara yang status sosialnya di bawah kita. Kenapa seperti itu? Karena gini Mbak, tentu pernahkah kita itu berpikir bahwa kita akan bisa mendapatkan rezeki tanpa lewat tangan orang lain? Tentu tidak mungkin ya. Mbak sebagai penyiar, saya buruh di rumah sakit, pedagang dan macam-macam, akan mendapatkan rezeki tanpa lewat orang lain tidak mungkin nampaknya. Semuanya rezeki ya kepada kita itu ya lewat tangannya orang-orang lain. Nah, lewat kita berbagi kepada mereka itulah insya Allah Allah akan menggerakkan hati-hati mereka, tangan-tangan mereka untuk mengantarkan rezeki balik kepada kita. Jadi apapun yang kita keluarkan pasti oleh Allah diganti. Apapun yang kita belanjarkan di jalan Allah pasti akan ditambah nilai kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kalau kemudian kita berhitung secara matematis bahwa rezeki yang kita zakatkan itu akan berkurang? Tentu tidak. Janji Allah itu sudah jelas. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Zakat, sedekah, infak sebagai wujud rasa syukur atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita laksanakan, pasti nikmat Allah itu akan ditambah. Kita bicara nikmat tentu tidak sekedar banyaknya harta, tidak sekedar banyaknya tumpukan uang, enggak. Karena ya nyatanya banyak juga kasus itu orang punya fasilitas segalanya, punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, tetapi nyatanya dari sekian banyaknya harta itu tidak semuanya bisa dinikmati. Tidak semuanya bisa menjadi nikmat. Bahkan tidak jarang juga kadang-kadang orang itu terbelit, terkena masalah dari harta yang dimiliki sendiri. Hartanya menjadi masalah, dari sumber masalah untuk dirinya dan untuk keluarganya itu juga tidak jarang. Nah, Profesor Hamka itu pernah menyampaikan seperti ini. Bukan sedikitnya harta yang membuat seseorang itu menjadi susah. Juga bukan banyaknya harta yang membuat seseorang itu selalu bergembira. Tapi pokok dari susah dan gembira itu adalah jiwa yang gelisah atau jiwa yang tenang, tentram, dan damai. Nah, real kehidupan di masyarakat, betapa banyak orang itu kadang-kadang ya dipandang itu tidak kurang apa-apa, hartanya banyak, tetapi maaf, tidurnya tidak lebih pulas daripada orang-orang yang hidupnya itu sangat sederhana. Iya. Bahkan kadang-kadang orang yang hartanya banyak sekedar istirahat saja tidak sempat. Tapi sementara saudara-saudara kita yang hidupnya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesederhanaan, di mana tempat dia bisa tidur dengan lelapnya tanpa beban. Nah, jadi semuanya itu kembali kepada ketentraman dan ketenangan jiwa kita. Dan dengan berzakat, dengan bersedekah, dengan berinfak, insya Allah Allah akan memberi ketenangan. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, kata Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat kalau nggak salah. Jadi dengan kita berusaha untuk merealisasikan nilai-nilai keimanan itu, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketenteraman, kedamaian dalam hati, dalam kehidupan keluarga kita, insya Allah. Demikian Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Salamun, semuanya daging mestinya ya. Semoga sehat selalu. Amin, ya Allah. Dan bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan purna. Ya, insya Allah. Ya. Dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, sesuai dengan perhitungan
Hisab Hakiki Wujudul Hilal, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memastikan bahwa nanti kita akan berlebaran pada hari Jumat tanggal 21 April. Kalaupun toh nanti kita harus berbeda, ya perbedaan itu suatu keniscayaan hidup di dunia ini, ya bukan berarti berbeda kemudian kita bermusuhan, tidak. Kita sama anggota keluarga yang lain, sama istri kita saja, sama suami kita itu ya kadang-kadang ya sering terjadi perbedaan. Justru keharmonisan itu tercipta karena ada perbedaan, ya. Nah, kalau kita bisa bersikap dewasa, maka semuanya itu akan bisa menjadi rahmat, akan menjadi harmonis, akan menjadi lebih baik. Yang diwajibkan, ingat, itu adalah puasanya, ya. Yang penting kita puasa. Nah, perbedaan hari raya itu hanya tanggalnya saja, istilahnya Mbah Yai Hasyim Muzadi, hanya tanggalnya saja. Nah, kenapa tanggalnya itu berbeda? Karena yang metode yang berbeda itu. Nah, kalau metode itu memang banyak metode karena masing-masing orang punya paham, punya metode sendiri-sendiri yang diyakininya. Semoga perbedaan kita berlebaran, melaksanakan sholat id antara hari Jumat atau hari Sabtu itu semoga tidak menjadi sesuatu yang akan menjadi perpecahan di antara kita umat Islam. Semoga menjadi semuanya saling bisa melengkapi, bisa saling mengisi, sehingga dengan perbedaan itu khazanah keilmuan kita akan semakin berkembang. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di Radio Madani FM. Semoga lain waktu dan kesempatan bisa bersuatu kembali dengan topik yang berbeda. Oke, insan muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.